Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kamala Ros. Nah, di sini kita akan kembali membahas materi tentang handling komplain ya. Handling komplain ini ada di mata pelajaran dasar program keahlian pemasaran fase E ya. Nah, di handling komplain ini ada dalam elemen kepuasan pelanggan, di mana capaian pembelajarannya pada akhir fase peserta didik mampu mengatasi masalah komplain dari pelanggan. Nah, diharapkan nanti kalian setelah mengikuti kegiatan materi ini, kalian mampu bagaimana sih nanti kalian bisa mengatasi komplain atau masalah yang terjadi di lingkungan tempat kalian bekerja atau ke komplain dari pelanggan seperti itu ya. Oke, sudah siap ya Nak ya? Kita mulai. Yang pertama yaitu tolong kalian amati kedua gambar ini. Di sini ada dua gambar ya. Kalian amati di situ ada gambar apa dan jelaskan pendapat kalian masing-masing. Oke, Ibu beri waktu sebentar ya. Nah, kalau kita lihat gambar pertama itu kan ada dua orang ya dalam suatu store ya. Di situ pelayanan terhadap konsumen. Nah, kemudian yang kedua juga itu di bengkel ya kalau kita lihat ya. Itu dia sedang melakukan, kalau dari mimik mukanya itu kita lihat yang perempuan itu kayak sedang merasa kecewa, sedang melakukan komplain. Nah, seperti itu. Nah, dari gambar ini kalian sudah bisa mencerna kira-kira seperti apa sih materi kita hari ini. Nah, itu ya. Oke, kita mulai lagi. Selanjutnya yaitu pengertian dari handling komplain. Nah, keluhan bisa diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen ketika membeli dan menggunakan barang, baik itu berupa fisik atau jasa pelayanan ya. Nah, di sini dapat diartikan handling komplain adalah teknik penanganan atau mengelola keluhan pelanggan dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Ya. Keluhan, oke, di sini kalian bisa lihat emotionnya ya. Ada yang seperti sedang marah, ada yang merasa kecewa. Nah, keluhan itu apa sih sebenarnya? Keluhan adalah salah satu bagian dari ekspresi negatif yang dihasilkan karena ketidaksesuaian kenyataan dengan keinginan seseorang. Nah, berarti ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya akan muncul keluhan karena nggak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, keluhan pelanggan ini tidak boleh diabaikan. Karena mengabaikan hal tersebut akan membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan sama sekali. Oleh karena itu, perusahaan haruslah mempunyai sebuah prosedur yang dikhususkan untuk menangani komplain seperti itu ya. Kemudian kemungkinan respon pelanggan. Nah, ini ada Ibu sampaikan ya. Misalnya kalian melakukan transaksi pembelian seperti itu ya. Atau kalian melakukan kegiatan pembelian dan penjualan. Nah, di sini ada beberapa respon pelanggan yang mungkin terjadi. Ya. Yang pertama yaitu ya tidak melakukan apa-apa. Ya, artinya tidak menyampaikan komplain kepada siapapun. Namun kebanyakan mereka langsung aja deh pergi gitu, nggak akan melakukan pembelian lagi terhadap toko tersebut. Nah, artinya mereka tidak melakukan sesuatu hal ya yang konkret seperti itu. Kemudian yang kedua, berhenti membeli produk atau menyampaikan word of mouth kepada keluarga, teman, dan orang terdekat. Nah, informasi ini biasanya mengalir cepat dan berdampak pada citra perusahaan. Akibatnya perusahaan dapat kehilangan pelanggan potensial maupun pelanggan saat ini. Nah, tanpa kita sadari kadang-kadang kalau kita nggak puas ya, kita cerita nih ke keluarga, ke teman dekat, saya memakai produk ini bla 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 seperti ini tidak enak dan segala macam. Nah, itu tanpa kita sadari kita memberikan informasi
terkait produk yang kita gunakan, kekecewaan kita, komplain kita kepada orang terdekat kita, seperti itu. Dan yang ketiga, menyampaikan komplain secara langsung atau meminta kompensasi kepada perusahaan. Bila hal ini terjadi, sebenarnya perusahaan itu diuntungkan ya. Paling tidak perusahaan mendapatkan umpan balik atau feedback yang berharga dari berbagai komplain disampaikan dan ada peluang untuk mengatasi masalah tersebut sebelum tersebar luas. Bila komplain ini bisa ditangani secara efektif dan memuaskan, konsumen yang semula tidak puas bisa menjadi puas dan kembali membeli produk perusahaan ya. Ini sangat berbeda ya apabila dengan konsumen yang langsung berhenti membeli produk atau beralih ke pesaing. Nah, ini yang ketiga ini bisa mendapatkan efek positif kepada perusahaan seperti itu. Tapi biasanya ya kalau menurut survei di sini yang langsung menyampaikan komplain itu hanya sebesar 10%. Sisanya mereka tidak langsung menyampaikan komplain kepada pihak perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mengadu lewat media sosial, lembaga konsumen, media massa atau instansi pemerintah terkait ya. Nah, ini merupakan bentuk komplain yang sebenarnya paling ingin dihindari oleh perusahaan ya. Komunikasi pemasaran dan public relation memegang peran vital dalam mengantisipasi dan mengenai kemungkinan bentuk komplain ini. Nah, ini sebenarnya 6.4 ini yang sangat viral saat ini terjadi ya. Apa-apa kita ngadunya ke media sosial seperti itu. Semoga lembaga konsumen dan instansi pemerintah terkait kadang-kadang kita mengesampingkan itu, kita mending tulis nih di media sosial. Kadang-kadang itu cepat banget viralnya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sangat ditakuti oleh perusahaan ya. Nah, kemudian yang kelima, ini pelanggan yang tidak puas secara sengaja melakukan sesuatu untuk menyakiti atau membalas dendam kepada perusahaan ya. Itu tindakan ini biasanya beragam ya Nak ya. Misalnya mereka merusak produk, menyembunyikan, bahkan memindahkan letak, misalnya dipindahkan dari sini ke sini, mereka langsung melakukan action karena mereka tidak suka, jadi langsung aja mereka saya nggak suka, saya pindahkan. Nah itu. Nah ini ada beberapa kemungkinan respon dari pelanggan ya. Oke, kemudian jenis keluhan. Nah, di sini ada 4 jenis keluhan menurut Norwell. Yang pertama, mechanical complaint, institutional complaint, service related complaint. Yang keempat, unusual complaint. Nah, ini ada 4. Kira-kira kita akan menjelaskan apa sih mechanical itu, institutional itu apa, service related complaint itu apa. Ini ada di slide selanjutnya. Oke. Nah, yang pertama mechanical complaint, yaitu jenis keluhan yang disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada perlengkapan yang ada di supermarket. Ini yang terjadi keluhan itu akibat tools atau perlengkapan dan peralatan yang ada di supermarket. Contohnya ya, misalnya mesin kasir yang rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Kita sudah sampai di kasir, ternyata ada kendala di mesin kasir seperti itu. Jadi kita harus menunggu lama. Nah, jadi muncullah komplain tanpa kita sadari kita melakukan komplain ya. Nah, yang kedua yaitu institutional complaint ya. Jenis keluhan yang disebabkan karena staf atau karyawan yang mempunyai sikap buruk dalam melayani pelanggan. Nah, hal ini akan menyebabkan kekecewaan terhadap pelanggan. Nah, itu. Jadi seorang pelayan ini yaitu mempunyai sikap yang kurang ramah, kurang baik, kurang menjiwai dia sebagai seorang pelayan terhadap konsumen seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu service related complaint ya. Jenis keluhan yang disebabkan oleh buruknya pelayanan yang diberikan di sebuah perusahaan. Ini tentang service ya, tentang pelayanan. Misalnya pelanggan terlalu lama menunggu akibat pelayanan yang lambat. Nah, ini sering sekali terjadi ya.
kita tuh tunggu lama banget, misalnya di suatu perusahaan jasa, misalnya di suatu kita menunggu udah lama banget, ternyata nggak dipanggil seperti itu. Nah, akhirnya itu menyebabkan kita komplain, mengadukan suatu keluhannya lama banget nih pelayanannya, seperti itu ya. Nah, yang keempat yaitu unusual complaint ya. Pelanggan tidak dapat melakukan keluhan karena tidak adanya ruangan khusus bagi yang tidak merokok atau karena suasana yang tidak nyaman di dalam market, sehingga konsumen merasa tidak nyaman. Misalnya salah satu market kita merasa nggak nyaman, oh ternyata di situ ada yang sedang merokok, misalnya ada yang melakukan suatu kegaduhan dan lain sebagainya. Ya, ini yang terjadi di store ya, seperti itu. Kita lanjut yaitu manfaat komplain. Manfaat dari komplain yaitu yang pertama, perusahaan akan semakin tahu kelemahan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan akan tahu di mana letak persisnya kualitas yang harus diperbaiki ya. Kualitas kita mana sih titiknya yang harus diperbaiki, ternyata di bidang pelayanan, ternyata di bidang proses, ternyata di bidang akhir ya, atau produk knowledge seperti itu. Dan yang ketiga, sebagai alat introspeksi untuk senantiasa responsif dan mau memperhatikan suara dan pilihan pelanggan. Kita ini harus sebagai perusahaan harus responsif, cepat tanggap terhadap masalah yang terjadi di perusahaan. Yang keempat, mempermudah perusahaan mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu pelayanan. Cepat tanggap, cari solusi ya agar mutu kita ini tidak terus menurun. Kemudian yang kelima, pelanggan akan merasa penting dan diperhatikan. Nah, ternyata apabila komplain mereka direspon secara baik, mereka tentunya akan merasa, oh saya ini ternyata diperhatikan oleh perusahaan. Mereka akan merasa penting. Kemudian yang keenam, penanganan komplain yang memuaskan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Setelah pelanggan itu puas, komplainnya diselesaikan, nah tentunya mereka akan tetap loyal kepada perusahaan kita. Mereka tidak akan pergi ke perusahaan pesaing ya. Kemudian apa sih penyebab dari komplain tersebut ya? Yang pertama, adanya ketidakpuasan pelanggan atas produk atau jasa. Yang kedua, kegagalan pelayanan dalam memenuhi harapan pelanggan. 3, rendahnya respon aparat pelayanan atas keluhan pelanggan. Yang keempat, banyak pelayanan yang tertunda. Kemudian ketidaksopanan atau ketidakramahan penyedia layanan, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Kemudian penyedia layanan tidak responsif terhadap kebutuhan dan keinginan serta harapan pelanggan. Yang kelima, pelayanan tidak efisien. Nah, itu penyebab dari komplain. Nah, sekarang kita lanjut, apa aja sih faktor penyebab terjadinya komplain? Nah, ini ya, penyebab komplain. Terjadinya komplain itu biasanya tidak terlepas dari rasa keadilan yang tidak merata yang dirasakan oleh konsumen. Artinya konsumen itu merasa diperlakukan tidak adil. Apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan harapan. Nah, sebenarnya itu awal mula faktor terjadinya komplain. Dia merasa tidak diperlakukan secara tidak adil ya. Nah, komplain atau keluhan dapat muncul karena berkaitan dengan berbagai keadaan keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini yaitu bisa dijelaskan yang pertama yaitu keadilan prosedural ya. Keadilan prosedural ini digambarkan sebagai penanganan keluhan yang cepat, jelas, dan minim kesalahan ya. Sementara ketidakadilan prosedural digambarkan sebagai penanganan yang lambat, berbelit-belit, dan tidak jelas. Nah, di sini ada 4 elemen. Yang pertama yaitu accessibility atau kemudahan, yaitu akses untuk menyampaikan keluhan mudah bagi pelanggan. Yang kedua, proses kontrol, yaitu proses penanganan keluhan jelas dan dapat diikuti oleh pelanggan. Yang ketiga, timing, waktu, speed, kecepatan, yaitu proses penanganan keluhan itu cepat, nggak bertele-tele, bahkan lambat ya. Kemudian yang keempat, flexibility atau fleksibel,
yaitu prosedur perusahaan sesuai kebutuhan dari pelanggan. Nah, yang kedua yaitu keadilan interaksional, yaitu adalah perlakuan interpersonal yang diterima pelanggan selama prosedur pengaduan berlangsung. Nah, keadilan ini menggambarkan aspek dari kepedulian, kejujuran selama proses pengaduan, seperti penjelasan dan usaha yang berarti dalam mencairkan konflik yang terjadi. Nah, di sini juga ada 4 elemen dalam keadilan interaksional. Itu yang pertama, empati atau kepedulian, yaitu perhatian dan kepedulian karyawan dalam menyelesaikan masalah. Empatinya itu apa sih dari perusahaan ya. Yang kedua yaitu effort, yaitu kemampuan karyawan menyelesaikan masalah atau keluhan pelanggan. Mampu nggak karyawan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu honesty atau kejujuran, yaitu kejujuran karyawan dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Karyawan itu jujur atau enggak, mengada-ngada atau menambah permasalahan yang ada seperti itu. Jadi harus jujur. Yang keempat yaitu explanation atau penjelasan, yaitu kesediaan karyawan menjelaskan kondisi sebenarnya, the real condition that happen with the consumer, seperti itu ya. Kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan distributif. Ya. Keadilan distributif merupakan persepsi pelanggan terhadap keadilan kompensasi atau ganti rugi yang diperoleh dari proses service recovery atau penanganan keluhan. Pelanggan mengharapkan kompensasi yang sebanding dengan kerugian materi maupun non-materi yang mereka derita atau yang mereka hadapi. Nah, ini ada 3 poin utama yang menjadi titik berat dalam aspek ini, yaitu yang pertama need, kebutuhan, yaitu solusi yang diberikan tepat sesuai yang dibutuhkan pelanggan. Yang kedua equity atau kewajaran, yaitu kewajaran kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Yang ketiga equality atau persamaan, yaitu kompensasi yang diberikan perusahaan sebanding dengan pengorbanan pelanggan. Oke. Kemudian cara menangani komplain. Nah, ini ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan gimana sih cara menangani komplain. Yang pertama yaitu doing right at the first time, melakukan hal terbaik pertama kali ya. Perusahaan berusaha untuk memuaskan seluruh pelanggan dalam kesempatan pertama, menghindari adanya kesalahan dalam memberikan layanan kepada konsumen ya. Kita mengantisipasi supaya jangan sampai ada keluhan ya. Yang kedua service recovery, memperbaiki kualitas jasa. Perusahaan memberikan terjadinya ketidakpuasan dalam kesempatan pelayanan yang pertama untuk sebagian pelanggan, tapi kemudian mendorong mereka untuk komplain dan menyelesaikan komplain dengan baik ya. Kemudian ada beberapa cara lagi, yaitu ada 2 kata kunci atau keyword. Yang pertama kecepatan penanganan atas komplain, kedua penyelesaian komplain ya. Cepat menangani dan selesai. Itu 2 keyword ya yang harus dilaksanakan gimana cara menangani komplain. Nah, kemudian langkah menangani komplain yang efektif. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih terhadap komplain yang diutarakan oleh konsumen. Yang kedua, meminta maaf. Yang ketiga, mencari tahu informasi dari pelanggan. Berjanji hal tersebut tak akan terulang lagi, dan ini usaha yang jelas ya, melakukan langkah konkret untuk secepatnya menangani komplain. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh konsumen. Oke, sampai sini materi tentang komplain. Nanti apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, ini di setiap slide yang saya berikan pasti ada kutipan ya atau kata-kata yang bisa membangun. Di sini saya ambil dari Don Alden Adams. Untuk memberikan pelayanan yang nyata, Anda harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. Oke.
Thank you ya. Terima kasih atas perhatiannya. We will back to the next lesson. Salam semangat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.